Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi kakak. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Pastinya luar biasa. Adik-adik, karena hari ini kita sangat luar biasa, karena kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik di rumah dimohon untuk berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan Mas PA. Kita sudah menyanyikan Mas PA. Nah, sekarang kita akan memasuki ibadah kita. Kalau kita mau masuk ibadah, kita memuji nama Tuhan, harus kita kerjanya bersama-sama. Memuji nama Tuhan dengan senang hati. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan judul Kita Kerja Sama-Sama. Pembuka ya, lipat tangan, tutup mata. Sudah siap semuanya? Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapak dalam hidup kami. Bapak, sebentar anak-anak-Mu ini akan melakukan ibadah hari Minggu. Bapak sertai kami, hadirlah di tengah-tengah kami sehingga kami bisa mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhir hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapak, terima kasih. Amin. Nah,
adik-adik kita sudah membuka ibadah kita dengan doa. Saatnya kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kakak tanya dulu, siapa sih gereja? Gereja adalah kita orangnya. Gereja adalah orangnya. Nah, kita akan menyanyikan aku gereja, kamu gereja. Mazmur. Nah, Mazmur kita pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang 32. Kalau ulangi ya, Mazmur 119 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Kak Ona akan membaca yang menjorok keluar, sementara adik-adik akan membaca yang mendorong ke dalam, ya. Mazmur 119 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-32. Jiwaku melekat kepada debu, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, jiwaku menangis karena duka cita. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana? Adik sudah memuji, memuliakan Tuhan, sudah berdoa. Sekarang kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Nah, Alkitabnya sudah siap belum? Coba kakak lihat, sudah siap atau belum? Tunjukkan Alkitabnya. Ah iya, sudah siap semua. Pintar sekali. Nah, coba kita buka dulu Alkitabnya dari kitab Ibrani. Coba buka kitab Ibrani, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ya, kitab Ibrani, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Biarkan Alkitab kita terbuka, kita mau berdoa dulu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur, terima kasih
di mana pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau mengaruniakan kami kesehatan, mengaruniakan kami sukacita, sehingga kami beribadah pagi hari ini. Bapa dalam surga, di pertengahan ibadah kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman-Mu ini boleh kami pahami, bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita mau membaca firman Tuhannya dulu ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama Allah. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau masuk dalam cerita. Nah, kita tadi mendengarkan firman Tuhan ini tentang Allah yang Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini. Ada tugasnya tentu ya adik-adik. Wah, kita masuk dulu di tema kita ya. Tema kita pagi hari ini tentang patuh dan lakukan. Wah, patuh? Apa yang harus dipatuhi? Terus lakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, patuh ini seringkali tidak sesuai dengan keinginan adik-adik. Kata patuh ini seringkali bertentangan dengan apa yang adik-adik mau. Nah, contohnya, patuh dengan jadwal belajar di rumah. Nah, jadwal belajar di rumah seringkali adik-adik merasa bosan dengan jadwal itu. Sudah waktunya belajar, tetapi adik-adik masih bermain dengan teman-teman atau masih menonton kartun kesukaan adik-adik. Nah, itulah kata patuh yang seringkali biasa adik-adik sulit untuk melakukannya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Adik-adik seharusnya melakukan patuh ini. Kenapa? Karena kalau adik-adik melanggar, pasti ada konsekuensinya, pasti ada dampaknya. Nah, seperti tadi, jadwal belajar adik-adik tidak patuhi. Padahal sudah ada tugas dari Bapak Ibu guru dari sekolah. Mama bilang, ayo kakak, ayo adik, kerjakan tugasnya. Iya mas, sebentar lagi. Aku masih main dengan teman. Aku lagi asik bermain. Aku lagi asik nonton kartun. Akhirnya tugasnya
ditunda sampai lupa mengerjakan. Nah, ada akibatnya kan kalau sudah lupa mengerjakan? Pasti adik-adik tidak mendapat nilai dari Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, giliran seperti itu, mama atau papa dapat telepon dari ibu guru, dapat telepon dari pak guru, atau dapat WA. Leon belum mengerjakan tugasnya. Samuel belum mengirimkan videonya. Wah, kakak Owi belum menyetorkan tugasnya. Nah, itu akibatnya kalau kita tidak patuh. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa di surga. Diutus untuk apa adik-adik? Diutus ke dalam dunia sebagai perantara supaya manusia lebih mengenal Tuhan lagi. Ya, Tuhan Yesus selalu patuh melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Bapanya di surga. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kita harus mencontoh Tuhan Yesus yang patuh kepada Allah Bapa di surga. Sama dengan adik-adik. Contoh yang paling mudah, adik-adik patuh kepada orang tua, patuh kepada bapak ibu guru di sekolah. Nah, terlebih-lebih saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi virus corona. Apa yang perlu kita patuhi? Wah, pemerintah menyarankan kepada kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Apa saja itu adik-adik? Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus rajin mencuci tangan. Kenapa sampai diterapkan seperti itu? Karena kalau kita tidak patuh, kita tidak pakai masker, kita tidak menjaga jarak, kita tidak rajin cuci tangan, virus coronanya bisa menyebar begitu cepat. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa pergi beribadah. Padahal saat ini kita sudah lama sekali berada di rumah. Kita sudah rindu mau bertemu teman-teman di sekolah. Kita sudah rindu bertemu dengan teman-teman di ibadah IPA. Rindu bertemu dengan guru kita, rindu bertemu dengan kakak layan kita. Kalau kita tidak patuh, entah sampai kapan virus coronanya berlalu. Tapi kalau kita patuh, nanti virusnya akan berlalu dan kita semua bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Kakak berharap adik-adik semua di rumah bisa patuh seperti Tuhan Yesus yang selalu patuh dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Kakak rindu sekali melihat adik-adik di rumah menjadi anak-anak yang patuh. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bercerita supaya kita semua untuk patuh kepada Peraturan orang tua Tuhan. Ya. Nah, karena kita harus patuh sama Tuhan, kita harus dengar panggilan Tuhan. Nah, itu kita akan meresponkan firman Tuhan dengan lagu Dengar Panggilan Tuhan.
Adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Adik-adik duduknya yang manis ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur di mana pada kesempatan pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah boleh Engkau beri kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di mana cerita firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan boleh mengajarkan kepada kami untuk patuh dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada kami. Kami mau mencontoh Tuhan Yesus yang selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu patuh kepada orang tua, kepada guru, dan kepada siapapun yang kami jumpai. Biarlah semuanya itu boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, di kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk keadaan bangsa dan negara kami, di mana kami masih dalam situasi pandemi virus corona. Biarlah Tuhan Yesus mengangkat virus corona ini ya Tuhan, biarlah boleh berlalu dari muka bumi ini, dan kami anak-anak-Mu bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami rindu untuk bersekolah, kami rindu untuk beribadah bersama-sama kembali. Biarlah semuanya itu boleh kami nikmati kembali, dan semuanya itu untuk sukacita dan kemuliaan akan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat adik-adik di rumah yang sementara ini masih daring. Biarlah Tuhan Yesus memberkati masing-masing kami. Karuniai kami kesehatan, karuniai kami hikmat, akal budi. Biarlah kami boleh mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami yang guru-guru kami membebankan kepada kami. Biarlah tugas-tugas itu boleh kami kerjakan dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, untuk orang-orang yang terdampak dengan virus corona, Tuhan memberkati, Tuhan melawat, biarlah mereka juga boleh merasakan akan kasih setia Tuhan. Bapa dalam surga, kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, tidak kurang suatu apapun. Juga gereja kami ya Tuhan, yang Engkau tempatkan di muka bumi ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Biarlah gereja kami ini boleh menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Biarlah boleh menjadi saluran untuk pemberitaan Injil di muka bumi ini. Bapa dalam surga, terima kasih juga untuk orang tua kami ya Tuhan, yang sudah boleh merawat dan mendidik kami. Biarlah mereka juga dalam keadaan sehat, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati tugas pekerjaan mereka. Biarlah semuanya ya Tuhan, Tuhan boleh pimpin sertai di dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab mereka, dan mereka boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila doa kami ya Bapa, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, pagi ini kita sudah bernyanyi bersama. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya untuk
diberikan kepada Tuhan. Nah, sambil mempersiapkan persembahan kita memuji Tuhan ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Memuji Tuhan tadi sambil memberikan persembahan kita, tiba saatnya kita mau mendoakan persembahan kita. Yuk kita berdoa untuk persembahan, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau pagi ini kami juga boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, persembahan ini kiranya boleh berkenan ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah pelayanan gereja kami GPIB Immanuel Probolinggo. Tuhan memberkati persembahan ini sehingga menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur kami ya Bapa yang kami naikkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena Tuhan Yesus berada di dalam setiap kehidupan kita, kita mari menyanyi, memuji nama Tuhan tiap waktu, tiap jam. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati apa yang telah kami renungkan bersama dengan kakak-kakak layan, cerita-cerita, dan biarlah kami untuk patuh kepadamu dan terutama kepada orang-orang terdekat kami yang lebih tua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini di pagi ini. Tuhan berkati, kami berdoa juga untuk kesehatan kami. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita berakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.